Dina sore, Mbak. Oh, nggih. Semangat. Bu Nur, izin dulu. Nanti saya coba penyembahan terus sama apa itu? Kayak yang pagi itu loh, apa? Sharing. Sharing. Ya, soalnya sebelah ada pengajian, jadi nggak ada pujiannya. Nanti penyembahan doa langsung Oh sharing ya, gitu ya, Bu. ya siap Bu. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Ya sama-sama. Salam Bu Rini. Salam, Bu Nur. Ya, silahkan Bu Ani. Bisa dimulai, monggo. Shalom, puji nama Tuhan. Sore yang penuh dengan berkat ini, kembali kita bisa berkumpul melalui via Zoom. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa ada dalam diri kita. Berkat kemurahan Tuhan selalu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulang pujian ini dari awal. Kita menaikkan syukur kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Tuhan Allah, Yesus yang mulia,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Yesus, Allahku yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kinaira ramaya sanaya si. Kinayo soy no ira ramana ya si era la mana ya si. Ilai sai ni era la mana ya si na ira la maya sana na ira la. Yesus, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inayo soy neina naira la maisi, kinayara la manayasi. Haleluya Yesus, kina maisa ini naira la manayasi, naira la maisi. Kinaira la mayasa naira la maisi, kene naira la mayasi. Syukur, haleluya. Syukur, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, haleluya Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau, Allahku yang hidup, Allahku yang berkuasa. Silayu ramaya namaya sikiri dia ramana ya se. Namai silai romaya sikiri dia ramaya se. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, Allahku yang hidup, yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Kinamai saini amaya raramaya se, namai saini ni raramana ya se. Kutinggikan Engkau Tuhan, kuagungkan Engkau Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Syukur, 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 haleluya. Syukur, haleluya. Kinamai sainya namaya ralamaya si. Kinamaya sanana ya ralamaya si. Kami menyembah, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Syukur, oh Yesus Tuhan inanaira ramaya sana ira ramaya si. Kuagungkan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Yesus Tuhan inanamai saini anamaya sana ira ramaya. Kio soy no isaine mai saine ne yaramai se raramai nai sayararamai se. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulang pujian ini dari awal.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, mendengar pujian ini kok baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kemurahan, kebaikan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kalau kami malam hari ini ya Tuhan, bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudara kami via Zoom, untuk kami bisa berbagi firman, bisa sharing firman ya Bapa. Menerima berkat lewat kesaksian dari saudara-saudara kami. Semuanya hanya karena kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk berfellowship bersama Yesus. Biarlah Engkau yang bercampur tangan. Kami mau alaskan seluruh doa kami ini demi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan renungan pagi hari ini, malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam 1 Efesus 22 ayat yang ke-23, 22 sampai 23, 1 Efesus 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Renungan hari ini kita firman-Nya, maaf. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya akan bacakan yang dari renungan ya. Dalam renungan hari ini, kita melanjutkan perenungan kemarin tentang gereja kepenuhan Kristus. Paulus menerangkannya dengan jelas, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Itulah tujuan Allah memanggil kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, gereja yang adalah kepenuhan Kristus akan bertindak dengan iman dalam Yesus, sebab jemaat bergerak mewakili kepala dari segala yang ada setelah memenuhi syarat kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Allah sendirilah yang telah meletakkan segala otoritas kuasa Kristus itu pada jemaat. Hasilnya, gereja dapat memenuhi amanat agung Yesus. Hal apa saja yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus? Siapakah jemaat? Yang adalah tubuh Kristus. Saya mendapatkan berkat di firman ini bahwa jemaat adalah tubuhnya, yang ayat yang ke-23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala
yang memenuhi semua dalam segala sesuatunya. Kalau dari firman ini saya mendapatkan berkat itu, kepenuhan itu sudah diberikan kepada saya, kepada kita semua ya, saya terutama. Tapi terkadang kita itu bukannya lupa, tapi menyepelekan ya. Kalau saya kadang itu, alah, iya sih gampang gitu loh. Ya itu, iya sih nanti gitu. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya ya. Teguran yang saya dapatkan tuh seperti itu dalam diri saya. Bahwa kepenuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya tuh harusnya bisa mengaplikasikan, menunjukkan bagaimana eh, Roh Kudus itu bekerja dalam diri saya. Tuhan sudah memberikan kewenangan diri saya untuk saya bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi eh, di lingkungan keluarga kecil ini, dari keluarga, dari anak-anak, dari suami, itu kadang itu yang membuat saya lebih ya sih gampang menyepelekannya. Perbaikannya ke depannya saya akan terus meluaskan ya otoritas Tuhan dan saya juga terus mengerjakan firman seperti yang kapan-kapan hari ya dalam doa pagi itu nggak hanya berproses tapi saya juga mau ada progres dalam kehidupan saya pribadi dengan keluarga juga terutama dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan bisa lebih intim lagi apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saya terus saya konsisten saya kerjakan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Itu yang dari saya. Mungkin Bu Nurmati bisa menambahkan. Mumpung sore bisa ya Bu. Kalau pagi masih dengar suara motor beng. Shalom, terima kasih banyak Bu Ani berkatnya. Puji Tuhan. Nah, saya sangat diberkati melalui kesaksiannya. Juga itu yang terjadi dalam saya ya. Kuasa gereja kepenuhan Kristus, sebenarnya setiap kita jemaat adalah kepenuhan Kristus. Hal apa saja yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita ini kepenuhan Kristus dan Kristus itu memiliki segala kuasa di bumi, di surga. Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu, kuasa untuk mengendalikan sesuatu, bahkan hidup saya pribadi. Nah, yang jadi masalahnya, saya ini merasa penuh atau benar-benar penuh atau sebenarnya belum benar-benar penuh di dalam Tuhan. Yang terjadi ya beda-beda tipis sama Bu Ani, Betty ya namanya. Wanita kadang segala sesuatu yang di luar nurul itu enggak mau, harus bisa dinalar gitu kan. Nah, saya juga seperti itu. Seringkali saya enggak menyediakan kebenaran yang saya dapat itu tadi ya, bahwa Kristus memiliki segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Dan teguran yang saya dapat itu saya seringkali tidak menyediakan kapasitas yang Tuhan kehendaki. Ada banyak hal yang bukan daripada Tuhan itu ikut masuk dalam kapasitas saya. Seharusnya saya penuh di dalam Kristus, tapi karena ada celah-celah sesuatu, pikiran yang sia-sia, masalah duniawi yang menghambat, itu ada celah di situ. Nah, itu yang akan memenuhi ketika kita belum kepenuhan Kristus. Saya sedang mengikuti detoksifikasi. Rasul Paulus mengatakan bahwa makanan itu segala sesuatunya boleh, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Nah, itu saya juga belajar. Dalam hati pikiran saya, rohani saya nggak mau segala yang tidak berguna itu masuk. Meskipun itu nggak salah, tapi nggak berguna. Contohnya makanan tepung, mie gitu, atau mie gitu aja ya. Kalau buat tubuh saya, itu nggak masalah, tapi nggak berguna. Lebih baik saya nggak mengkonsumsi. Demikian juga perkara-perkara yang ada di sekeliling saya. Ada banyak perkara yang mungkin itu masuk ke saya, tapi kalau tidak berguna, tidak perlu di dikonsumsi, tidak perlu
rasa ataupun sampai dibawa kemana-mana. Masalah selalu ada ya dalam hidup setiap manusia. Tetapi yang saya pegang sejak dulu, saya belajar sampai sekarang pun, masalah yang besar itu kita anggap kecil. Masalah yang kecil kita anggap tidak ada. Bukan berarti kita mengabaikan jadi orang santuy, terlalu santuy, enggak. Tapi benar-benar saya mengandalkan kuasa kepenuhan Kristus itu saja yang kalau Kristus penuh dalam hati saya, pasti saya akan merespon segala sesuatu itu sesuai dengan kuasa kendalinya Tuhan. Tapi kalau saya mengizinkan ada celah, pasti akan dengan cara saya, emosi saya, perasaan saya yang masuk. Itu yang teguran yang saya dapat dan perbaikannya saya akan terus berprogres seperti yang Bu Andi katakan untuk kepenuhan Kristus. Kalau firman Tuhan mengatakan adalah kamu sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna, itu adalah target utama kita untuk mencapai kesempurnaan itu terus menerus sampai Yesus datang kali yang kedua. Gak mungkin sekarang sempurna. Kalau sekarang sempurna saya sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi proses kesempurnaan itu, progres itu terus menerus sampai Yesus datang kali yang kedua. Itu perbaikan yang harus saya kerjakan. Demikian Tuhan memberkati. Saya menunjuk atau saya kembalikan Bu Ani. Tuhan berkati. Oh, ditunjuk, Bu. Baik, saya rindu kesaksian. Bu Rini repot apa enggak ya ini? Ke off cam. Bisa Bu Rini? Bisa. Belum Puji belum ada Tuhan. rekat masuk. Terima kasih, Bu Nur, waktunya. Ah, sekilas tuh hampir sama ya. 11-12 sama Bu Nur, sama Bu Ani. Emang kalau dulu itu segala sesuatu itu selalu selalu saya buat apa ya, jadi pikiran gitu. Istilahnya jadi pikiran seperti itu. Segala sesuatu, tapi dengan berjalannya waktu, dengan proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi terus-menerus dalam hidup saya itu bukan dablek ya, bukan, tapi saya sudah mulai belajar untuk ya itu tadi Bu Nur, mencerna apa yang perlu saya cerna itu aja. Kalau enggak ya sudah, enggak, bukannya saya masa bodoh enggak, tapi saya belajar. Belajar dari setiap apa yang saya hadapi, dari setiap apa yang saya jalani itu pasti Tuhan itu punya maksud. Karena memang semuanya itu Tuhan yang izinkan seperti itu. Dan kita nggak bisa ya Bu Nur, ah, mengubah persepsi orang kok seperti ini, gitu. Tapi ternyata memang betul harus dari diri saya sendiri. Jadi saya harus berusaha mengubah mindset saya, cara pandang saya, apapun itu, biar saya sendiri merasa nyaman di mana saya berada, di mana saya bergaul, di mana saya berteman, bersosialisasi itu, saya merasakan bahwa Tuhan itu menyatakan kasihnya dan saya bisa eh, melakukan ya tidak sempurna seperti yang benar katakan, memang jauh dari sempurna, tapi saya belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti yang waktu kemarin sungguh terberkati meskipun kadang-kadang kalau pagi itu mohon maaf saya ditelepon Pak Rudi waktu Senin itu jujur saya kurang tidur Bu Nur semalam itu kan sakit sekali kayaknya radang sendi saya itu kambuh. Ternyata saya cek darah semuanya itu normal cuman tinggal satu yang saya belum cek itu LED yang biasa untuk melihat radang di sendi-sendi saya. Sampai sekarang pun saya belum bisa ngangkat tangan tapi saya saat ini sedang diterapi sama dokter Habil, puji Tuhan, menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Dan di situ eh, saya tuh terberkati karena di situ dokter Habil waktu selesai doa itu kan dokter Habil mengirimkan firman Tuhan ya di saya sempatkan untuk membaca Bu Nur. Kalau saya sempatkan untuk membaca itu kalau beberapa tubuh Kristus artinya anggota itu ada satu saja yang istilahnya tidak benar, maka semuanya itu kan akan merasakan. Nah, pas terapi saya tuh ada satu jari saya ini kan tidak bisa lurus benar ini. Nah, di situ dokter Habil bilang,
Bu, ingat enggak? Ini ada 10 jari, jari tangannya Ibu, bahkan 20 sama jari kaki itu. Ini satu ini yang enggak benar, ini gimana rasanya gitu. Iya, saya langsung teringat. Iya, saya ingat dokter yang tadi kemarin pagi itu dokter Habil berikan ke grup itu. Saya sungguh terberkati. Memang benar. Jadi dilihat aja sudah tidak enak gitu benar. Dilihat saja sudah tidak enak. Bukan sempurna tapi kan tidak gimana ya, yang satunya itu bisa gini lurus ini kok enggak lah, itu mungkin seperti itu jemaat di gereja-gereja itu seperti itu. Sungguh luar biasa, dari hal-hal kecil yang kelihatannya kecil itu sungguh saya terberkati dengan semuanya itu. Dan puji Tuhan saat ini saya juga cuma satu hal Bu Nun, mungkin kalau secara obat-obatan itu hanya obat nyeri yang saya minum dan itu merusak, membuat lambung saya itu semakin parah. Jadi saya sempat istirahat dokter beberapa hari itu dan ini kebetulan saya masuk siang dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma mengandalkan Engkau dan saya percaya seperti yang lalu-lalu itu saya sudah bisa melewati, masa seperti ini saya tidak bisa. Dan puji Tuhannya juga mungkin Tuhan izinkan Pak Yo itu jadi lebih bisa mandiri dan malah nolong saya sekarang ini. Kalau saya lepas baju itu kan nggak bisa, Bu Nur. Tapi dia puji Tuhan, dia sudah banyak sekali membantu saya meskipun nggak seperti dulu cekatan gitu. Tapi saya bersyukur, tetap bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita melalui itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan bersyukurnya lagi saat saya di terapi itu sebenarnya saya juga manggil orang terapi di rumah, benar. Tapi Pak Yo bilang nanti kalau Pak Habil ada kesempatan kita tetap utamakan sana karena tidak hanya terapi tetapi doanya itu yang justru kita butuhkan seperti itu. Ya, dari semua kesaksian itu saya juga bersyukur sekali. Memang bukan kita pelayanan untuk dipandang, wah, kita pelayanan untuk, oh, pelayanan ini berarti seperti itu. Sebenarnya enggak. Justru dari seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, eh, kita itu kepenuhannya itu harus terus. Jadi enggak boleh hilang sedikit pun, itu enggak boleh seperti itu. Dan saat ini juga secara pribadi saya merasa saya itu belum apa-apa. Dan itu saya membutuhkan terus kepenuhan dari Allah dalam kehidupan saya. Dan saat ini pun tidak hanya Pak Yoyo yang saya layani, tapi juga saya sedang bergumul untuk Richard juga. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan mengembalikan dia lebih dari yang kemarin-kemarin. Saya minta didukung terus dalam doa dalam setiap saat dan saya terus harus bisa menjadi contoh contoh buat Richard, dan saya percaya karena bukan Richard yang memilih Tuhan tetapi Tuhan yang memilih dia. Itu yang terus saya pegang dan saya tagih terus janji Tuhan seperti itu. Terima kasih, mungkin kesaksian sedikit dari saya bisa menjadikan kekuatan. Monggo Bu Nur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Brini. Percaya bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Selanjutnya, silahkan Ibu Haryono, Bu Maria, Belum of Camp. Mungkin dari hamba Tuhan yang dari Siapin. Hamba Tuhan Heri, silahkan sharingkan renungan firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian dari saudara-saudara, ya hampir beda-beda tipis seperti itu. Ya, itulah kita sebagai orang percaya, orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Ya tentunya apa yang kita alami itu boleh kita sharingkan kepada sesama kita. Ya, adapun gunanya itu untuk saling menguatkan seperti itu. Sebagai anggota jemaat, tentunya kita memiliki fungsi atau memiliki tugas yang sangat besar. Apalagi di sebuah gereja, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk bergereja di tempat itu dengan sesama kita, itu bukan suatu kebetulan. Namun itulah karya daripada Tuhan, ada maksud dan tujuannya, di mana ketika kita sudah bergabung di suatu komunitas gereja tersebut, kita akan dibawa Tuhan
untuk saling melengkapi. Nah, sebagai orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kepenuhan yang kita alami itu haruslah benar-benar nyata atau benar-benar ada praktiknya dalam kehidupan kita. Contohnya seperti kita memiliki perbedaan. Bagaimana perbedaan dari pola kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang memang belum sama sekali menerima Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kepala, sebagai pemimpin tertinggi, atau menjadikan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan, maka akan mudah untuk kita terima atau mudah untuk kita capai. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang telah menetapkan hati untuk ingin mengikut Tuhan, tentunya kita harus mengalami terus-menerus kepenuhan demi kepenuhan daripada Kristus tersebut. Dan kiranya kalau secara pribadi saya sangat terberkati dengan perenungan pada saat sore hari ini, di mana tentunya mengajarkan saya untuk lebih memacu diri lagi seperti itu. Mungkin dalam hal untuk menerima orang lain, dalam hal untuk mengasihi sesama, mungkin saya lebih diajar di tahap itu. Karena sebagai orang yang tentunya telah menerima Roh Kudus dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya saya juga harus dapat mengimpartasikan kuasa Roh Kudus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, dan itu merupakan suatu hal penting yang sangat memberkati pribadi saya, dan mendorong saya untuk lebih memacu diri lagi. Untuk apa? Untuk kiranya menjadi teladan atau menjadi role model bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan biar melalui kebenaran firman Tuhan ataupun perenungan pada saat sore hari ini, saya percaya bahwa setiap kita menyadari bahwa apapun yang saat ini boleh kita alami, percayalah bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Mungkin saat ini kita tidak mengerti akan hal tersebut, namun ketika kita melibatkan kuasa Roh Kudus untuk bekerja, maka suatu hal yang luar biasa akan kita lihat. Dan apa yang tak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita, tentunya kita akan menyaksikan itu ketika Tuhan telah menyatakan karyanya. Mungkin itulah perenungan atau peremaan yang boleh saya terima pada pada malam hari ini. Dan biarlah kita semua terberkati daripada firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Masih dilanjut Pak Rudi atau saya kembalikan? Baik. Baik, mungkin ya, cek 1, 2, 3. Bisa mendengar suara saya? Ya. Ini bisa dilanjutkan dengan Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu. Ada Pak Agus Wiono atau Citris? Silakan. Kita sedang menerima kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Kuasa Gereja Kepenuhan Kristus bagian yang kedua. Silakan, Citris. Atau Pak Agus Wiono. Haleluya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, luar biasa kebenaran firman Tuhan, kuasa Gereja Kepenuhan Kristus bagian yang kedua, dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 23.
Ini dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kepenuhan Kristus yang Tuhan inginkan itu harus terjadi pada kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah bagian dari tubuhnya, berarti satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kita nggak bisa jalan dengan kemauan kita sendiri, karena kepala kita Kristus, ya kita harus nurut kepala kita. Nggak mungkin tangan bisa berpikir sendiri, nggak mungkin kaki bisa berpikir sendiri, mata, semuanya yang ada di dalam tubuh kita ini adalah bagian dari ekspresi Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan berarti harus bergantung pada kepala, harus nurut pada kepala. Nggak bisa kita sendiri-sendiri. Jadi kalau Tuhan memberikan kita satu kesatuan tubuhnya, ya kita harus tahu, kita harus nurut dengan kepala. Karena di dalam kepala itu ada suatu pemikiran, karena di dalam kepala itu ada suatu ide dan gagasan yang apa ya? Yang tercetus keluar, dan itulah yang harus dilakukan. Dan selama ini itu kita bergantung pada kepala. Coba kalau tubuh nggak ada kepalanya, kira-kira bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Mungkin kalau kita bisa melihat ada satu ciptaan Tuhan, makhluk yang dia bertahan meskipun kepalanya nggak ada. Contohnya ayam. Ayam itu kalau disembelih itu dia bisa bertahan hanya beberapa jam saja. Sembelih, habis sembelih dilepaskan dia masih bergerak-gerak, kecet-kecet bahasanya gitu. Nah, ada lagi yang bisa bertahan sampai lebih dari 1 jam. Bapak Ibu Saudara tahu hewan apa itu? Binatang apa? Binatangnya nggak besar, binatangnya kecil. Tapi ternyata dia bisa bertahan ketika kepalanya terputus. Yaitu kecoa. Kalau ngomong kecoa ini saya geli semuanya. Tapi gini, kita harus tahu di sini, kecoa itu bisa bertahan lebih dari 1 hari. Ketika kepalanya diputus, dia masih bisa bergerak-gerak meskipun pelan. Gitu. Tapi kita bukan kecoa, kita adalah manusia. Jadi benar-benar apa yang kita kerjakan ini bergantung dari kepala. Dari kepala ada mata untuk melihat, dari kepala ini ada hidung untuk mencium dan merasakan udara di sekitar. Jadi dari situlah instrumen tubuh yang harus kita jalani, harus kita nurut dengan kepala. Jadi kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri, nggak bisa. Karena tangan nggak punya mata, kaki juga nggak punya mata, kaki juga nggak ada otak, nggak ada pikiran, ya semuanya terpusat pada kepala. Jadi kita harus nurut dengan kepala itu. Nah, di sini kebenaran firman Tuhan. Tujuan Allah memanggil setiap kita di dalam Yesus Kristus adalah untuk kita menjadi tubuh Kristus. Satu kesatuan tubuh Kristus. Dan Kristus sebagai kepala gereja. Kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Kepenuhan dari Allah itu sendiri. Dengan demikian tubuh Kristus bersama bergerak dengan iman dan dengan kuasa Kristus sendiri yang menyelesaikannya. Jadi kita ini bergantung pada Tuhan. Nggak bisa kita nggak bergantung sama Tuhan. Jadi kita harus menyelesaikan apa sih yang Tuhan kerjakan, apa sih yang Tuhan inginkan dari ciptaannya itu adalah untuk menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus.
Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung itu adalah tanggung jawab setiap tubuh Kristus. Karena kepala ini menggerakkan kita untuk menyelesaikan satu tujuan itu. Tujuannya adalah menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan kerjakan, yang tanggung jawab yang Tuhan kerjakan itu bagi kita semuanya, tubuh Kristus. Artinya kita harus mengerjakan apa yang kepala perintahkan, kepala ini inginkan. Kepala ingin bergerak maju, kita maju. Kepala memerintahkan berhenti, kita berhenti. Kita istirahat. Tapi kalau maju lagi, maju lagi. Dan memang tanggung jawab itulah yang harus diselesaikan bagi setiap tubuh Kristus untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan kabar baik bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, dari kebenaran ini kita harus tahu, kita harus menangkap bahwa sang kepala ini menginginkan kita dalam satu kesatuan yang utuh. Nggak bisa separuh-separuh, utuh. Jadi kalau ada pergerakan yang terganggu, kita harus tunggu. Bagian mana yang terganggu dari pergerakan kita? Kita harus selesaikan, kita harus sembuhkan, dan kita mulai bergerak kembali. Dan itulah fungsinya kesatuan tubuh. Dan apa yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tegurannya adalah saya sebagai tubuh Kristus harus mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan tanggung jawab itu diberikan pada setiap tubuh Kristus, yaitu untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi, beritakanlah. Dan itulah tanggung jawabnya. Dan saudara, kalau pergi memberitakan ini, Tuhan tidak menyuruh kita bagaimana kita harus pergi membawa kitab suci, membawa Alkitab kita. Tapi Tuhan berikan kepada saya dan kita semuanya, yaitu dengan memperlengkapi melalui kuasa Roh Kudus, bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu adalah suratan, adalah firman. Apa yang kita keluarkan itu adalah firman, bagian dari yang Tuhan berikan. Dan dari teguran firman Tuhan, dari teguran renungan ini, saya harus mengambil tanggung jawab itu. Saya berkeputusan untuk meresponi tanggung jawab saya yang Tuhan berikan. Dan perbaikan-perbaikan yang Tuhan berikan, ya, maksudnya yang saya akan lakukan adalah mempraktekkan terus disiplin keterlibatan bersama tubuh Kristus, membangun dan memperlengkapi tubuh Kristus menjadi satu saksi dan menjangkau jiwa-jiwa. Tidak berhenti kalau saya sebagai gembala di sini, sudah memimpin hanya memimpin ibadah, enggak. Saya harus bergerak melangkah bagaimana jiwa-jiwa yang ada di luar itu tetap perlu membutuhkan pemberitaan. Kalau tidak ada yang memberitakan, mereka tidak mengerti. Mereka percaya kepada siapa. Makanya supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu bahwa Injil keselamatan itu harus diberitakan, bahwa keselamatan itu harus mereka terima. Ya, tanpa pemberitaan itu nggak mungkin bisa tersampaikan pada mereka. Dan itulah tanggung jawab kita. Itulah perbaikan yang saya harus lakukan. Nah, rencananya ada rencana-rencana yang Tuhan percayakan pada saya harus punya rencana untuk bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan untuk kepenuhan dari Kristus itu memperlengkapi saya. Saya harus mempersembahkan tubuh dalam pimpinan Roh Kudus. Saya harus menyerahkan tubuh jiwa roh saya bagaimana terus dalam kendali Kristus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah hubungan saya dengan Tuhan harus terus saya perbaiki. Dan untuk saya pribadi, saya membangun, berkomitmen, memperlengkapi dalam komunitas tubuh Kristus di dalam gereja maupun dengan rekan-rekan sekerja saya. Itulah yang saya ingin kerjakan. Dan bagaimana itu bisa menjadi gerak keluar, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lebih lagi yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bisa mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan sungguh benar-benar memperlengkapi kita. Dari kuasa gereja kepenuhan Kristus itu harus terus diperlengkapi, harus terus diperbarui, harus terus dipenuhi, harus meluap, bergerak
Nggak, kita berdiam wis cukup gini aja, awakku seloro kabeh engko lek tinggi bergerak keluarnya awakku loro kabeh kena angin ke masuk angin dan seterusnya. Tuhan percayakan nggak usah bergerak kemana-mana di lingkungan pekerjaan kita yang kita jumpai itu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang-orang mungkin mereka boleh tahu Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat, tapi mereka kehilangan em, pengharapan karena permasalahan yang mereka hadapi. Lah itulah tugas kita. Itu yang Tuhan percayakan. Gak usah saudara jauh-jauh berangkat keluar. Kaki kita melangkah di situ Tuhan tujuan. Kalau tadi Bu Yoyo sampaikan ada anak Richard yang mungkin butuh saat ini pendalaman atau pengetahuan kebenaran firman Tuhan, dan itu ya kita terus bawa dalam doa bagaimana mendekati anak Richard, saudara Richard. Mungkin saya bisa masuk, tapi dengan segala kesibukannya, oh mungkin banyak hal yang Richard masih kerjakan. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya mengenal Mas Richard? Hanya dengan berdoa mendoakan ini itu akan menjadi satu kekuatan. Nah, dari situlah muncul hati kita bagaimana memperhatikan satu dengan yang lain untuk memperlengkapi tadi, saling menasihati, saling memperlengkapi, saling eh, memberikan atau saling mencukupi kepenuhan Kristus di situ. Jadi kita nggak bisa sendirian di sini. Dan banyak saudara-saudara yang membutuhkan. Tidak usah jauh-jauh dari saudara kita sendiri, berarti banyak hal yang harus kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kebenaran apa yang didapat dari renungan firman Tuhan hari ini? Teguran apa? Yang jelas ini kita harus tahu ada teguran apa yang ada di dalam ini. Kalau kita nggak ada teguran berarti kita kebal, kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa apa ya? Merasa nggak perlulah nasihat. Oh, ini sangat makanya sederhana untuk menyikapi renungan firman Tuhan itu. Kebenaran apa yang saya dapat dari renungan firman Tuhan ini? Teguran apa yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Dan dari teguran ini harus ada perbaikan-perbaikan yang harus diputuskan untuk dikerjakan. Nah, dari situlah yang akan menuntun kita. Iman kita tuh semakin 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 dibangun oleh Tuhan. Itulah kita saling diperlengkapi oleh Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada teman-teman yang lain? Tadi ada saudara Andrea, saudara Heri yang sudah menyampaikan. Mungkin ada yang lain? Mas Yudi. Oh, ini Citra sudah diaktifkan. Silakan Citris. Citra atau Pak Agus ini? Tuhan. Oh ya. Saya mendapatkan berkat dari firman Tuhan Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau menurut saya Kristus itu kepala, jadi kita itu harus tunduk kepada aturan yang sudah dibuat oleh kepala atasan gitu. Kalau kadang kita sering melanggar, sering tidak dengar apa yang disampaikan, apa yang kadang teguran itu melalui dari hati kita. Kadang kita kurang mendengar suara Tuhan. Kadang kita itu berjalan sendiri menurut hati pikiran kita, tidak mendengar suara Tuhan. Jadi kadang itu kita itu diajak Tuhan itu berjalan menurut ke sini. Kadang kita itu berbelok dengan sendirinya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kepala kita gitu. Jadi sering kadang seharusnya tepat gitu apa rencana Tuhan buat kita. Kalau karena kita tidak sesuai, menyeleweng, tidak sesuai, kadang jadi nggak
apa ya namanya itu tidak sinkron gitu. Tapi kalau kita kembali lagi mendengarkan apa yang dikatakan dalam hati kita, Roh Kudus menegur gitu, kita kembali gitu Tuhan. Saya percaya itu Tuhan itu memang sebagai kepala itu sering mengingatkan kita bahwa kita itu harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita jauh itu nggak bisa mendengar, tapi kalau kita dekat itu apa yang kita harapkan, kita doakan itu sama Tuhan tuh sering berbicara dari hati kita. Jadi kita tuh, oh ternyata Tuhan Yesus itu seperti ini. Dia tuh membawa kita itu lebih lagi untuk mengenal Dia, untuk belajar mengenalkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada siapapun. Kalau kita ketemu sambil berbincang-bincang itu memang betul kata Pak Rudi, harus kita sampaikan dimanapun kita berada. Dan itu kadang enggak sehari 2 hari. Tapi saya percaya nanti berapa tahun kemudian tuh orang itu bisa bertobat juga. Saya tuh dulu seperti itu. Waktu saya SMA itu ada liburan ke Surabaya, diajak saudara saya itu ke gereja. Padahal saya waktu itu hari puasa, diajak ke gereja tuh sampai doa malam. Saya itu ya ikut aja. Padahal saya belum percaya Tuhan Yesus waktu itu. Tapi dia tuh mendoakan saya, saudara saya. Saya sama adik saya tuh doakan. Ternyata yang bertobat dulu adik saya, baru berapa tahun kemudian saya. Itu loh, Tuhan itu kalau memang Tuhan tuh yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Biarpun kita menghindar, lari kemana itu enggak bisa. Kalau Tuhan sudah menangkap kita enggak bisa lari, sudah. Itu dimanapun, kapanpun itu sama Tuhan, pasti. Ini loh, kamu tuh sudah tak pilih dari semula. Saya tuh kurang sekali waktu dulu itu. Lihat Alkitab aja saya lempar saya itu. Tapi karena saya mendengar berita keselamatan, saya tanya, oh bener kan ini? Saya kan tanya suami saya waktu itu, bener tak apa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Oh ya benar. Tapi saya nggak mau maksa kamu lihat sendiri. Saya itu Alkitab tuh saya lempar, saya cari betul. Saya cari sendiri itu dari hati saya muncul sendiri nyari. Benerkah kalau Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Ternyata setelah saya ambil, saya baca itu, saya jadi, oh ternyata seperti ini. Akhirnya hati saya ini, anak saya itu, yang kecil waktu itu masih TK itu, mah ayo kalau hari Minggu kita ke gereja. Lu anak kecil, lu kamu ini siapa sih ngajak ke gereja? Ternyata Tuhan itu melalui anak saya bisa menjamah hati saya. Waktu itu tuh saya di depan gereja itu berapa bulan duduk di depan itu Pak Rudi. Terus akhirnya saya sampai di teras terus duduk di belakang sendiri. Itu semua karena Tuhan itu yaitu melawat saya melalui anak saya diajak ke gereja. Terus akhirnya saya mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya juga bisa mengenalkan kepada orang tua saya. Orang tua saya pun melalui proses sakit disembuhkan Tuhan, juga percaya kepada Tuhan. Dan itulah kalau kita mendengarkan apa kata kepala, kata Tuhan Yesus, kita dengarkan, kita dibawa sesuai dengan rencana Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu adalah akan menyelamatkan kita, menyelesaikan segala persoalan permasalahan kita. Semua kalau kita tunduk di bawah kaki Yesus, semua pasti dijawab, dimudahkan. Apapun sesulit, apapun persoalan, diselesaikan Tuhan. Demikian Pak Rudi, terima kasih. Luar biasa. Nah, semuanya harus kita ngalami. Semua dari perjalanan iman itu pasti kita akan, seiring kita meresponi kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan terus percayakan kapasitas, Tuhan terus tambahkan. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah dengan ketetapan iman yang Tuhan berikan. Itulah kepenuhan Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita nggak mampu sendirian, nggak mampu, nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang menyertai kita dan kita bergantung sama Tuhan, neng sisi Gusti, neng sisi sopo, neng sisi Gusti, ya kan? Yang sudah dinyanyikan sama emak-emak ini. Jadi luar biasa lah. Ini harus benar-benar kita meresponinya. Kalau kita meresponi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membuktikan apapun itu.
nggak usah kita berseru-seru, nggak usah kita berteriak-teriak, nggak usah kita eh, meminta-minta. Tuhan sendiri yang nanti akan bertanggung jawab. Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan hidup kita sendiri. Haleluya. Ada siapa yang di sini? Tadi Pak Haryono nggak ada ya, nggak muncul ya di sini. Pak Haryono ada atau Bu Haryono? Yang mana yang mana? Oh ya, silakan. Salam Ruby. Selamat malam. Salam, Pak Agus mau bicara, Pak. Oh silakan Pak Agus. Ya, Mendengarkan sedikit. masih ada waktu, silakan Pak Agus, silakan. Kita ini kan satu kesatuan tubuh Kristus. Tapi biasanya kita itu kesusu gitu. Ya, jadi kalau satu kesatuan tubuh Kristus berarti kita itu untuk menjalankan perjalanan ini itu ada perbedaan. Si A mungkin bagian tangan, si B mungkin bagian kaki. Tugasnya kan berbeda. Tapi kita kesusu, seolah-olah kita tuh seperti menghakimi gitu. Itu rata-rata seperti itu. Duding caranya ya. Wah, gini. Lah itu kebiasaan. Padahal kesatuan tubuh Kristus itu memang saling melengkapi. Jadi kalau kita nyadari tugas masing-masing, artinya kita ndak akan istilahnya apa ini kesusu menyalahnya gitu loh ya. Perbedaan pasti terjadi karena tugasnya masing-masing. Yes. Jadi tangan dipakai kaki kan nggak bisa. Kaki dipakai tangan juga nggak bisa. Akrobat ini. Ya. Tapi kalau saling mendukung ya bisa sampai ke alun-alun Kediri. Artinya kita mau tidak mau harus nurut sama kepala, dan kepala itu tertuang di dalam firman. Jadi kita manut saja dengan kepala. Yes. Ya, Tuhan. Kalau Terima kasih Pak Agus, luar biasa. Sederhana tapi sangat tajam. Ya. Selanjutnya silakan Bu Haryono tadi mau menyampaikan. Tuhan memberkati kita. Saya diberkati sekali dengan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara semua. Kebenaran yang saya dapat malam hari ini adalah bagaimana saya bisa mencapai kepenuhan Kristus. Banyak sekali teguran yang saya dapatkan karena seperti yang Bapak Ibu Saudara sampaikan semuanya baik dari Bu Ani, Bu Nur, dan juga Bu Rini. Seringkali juga saya masih mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, dan dengar-dengaran teguran yang saya dapat, saya harus dan pertanyaannya harus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan sampai mencapai kepenuhan Kristus, dan segala pikiran yang sia-sia yang seringkali mengganggu harus saya tanggalkan. Demikian saya kembalikan, terima kasih karena ada saudara yang mulai mereka juga beribadah, mungkin suaranya agak mengganggu, dan memberkati. Ya, Bapak masih terdengar, suaranya masih nyaring dan merdu, memberkati. Ya, seringkali banyak hal kalau berbicara tentang mengandalkan kekuatan sendiri itu pasti kita gak akan mencapai tujuan Kristus, nggak akan mencapai kepenuhan Kristus. Ya, kalau mengandalkan Tuhan ya pasti akan mencapai kepenuhan Kristus sampai benar-benar dipenuhi, berkelimpahan. Kuasa Roh Kudus itu pekerjaannya untuk memenuhi, untuk mencukupkan, untuk memperlengkapi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Nanti saya minta kesediaannya Ibu Ani berdoa untuk persiapan acara tanggal 24, 25, dan 31, karena itu satu rangkaian acara Natal. Di acara 24 ini kita akan berfellowship, pujian, dan penyembahan. Nanti di tanggal 25 kita
ibadah raya, dan di tanggal 31 itu ibadah tutup tahun dan sekaligus membuka tahun yang baru ibadahnya. Dalam satu rangkaian ini biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terus nanti ada di tanggal 25 ada penyerahan sembako untuk lingkungan sekitar juga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sembakonya bisa diterima dengan baik. Ya. Kita berdoa nanti tanggal 20 baru ada distribusi untuk sembako. Nanti kalau ada kurang-kurangnya kita akan menambahi dari kepanitiaan. Dan istri saya nanti berdoa untuk Tadi Ibu Ani sudah izin sejak sebelum dimulai kalau tetangganya sedang pengajian. Jadi mungkin gimana Pak Ani? Oh, maaf, izin ya. Bisa nggak itu tadi berdoa itu? Bagaimana dengan Bu Ani? Bisa? Ya, sebelah ada pengajian, Pak. Oh, nanti saingan ya berdoanya ya. Situ juga doa. Baru pulang. Ya, baik. Itu nanti akan didoakan oleh istri saya dan nanti saya akan menutup di dalam doa. Saya persilakan dan kita akan segera mengakhirinya dalam ibadah pada malam hari ini. Silakan. Baik, mari kita sepakat di dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Kiralah papa takarala yasikira. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur saat malam hari ini Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, Engkau himpunkan kami dalam ruang Zoom ini. Seberapa kami yang ada, kami mengucap syukur, boleh melihat saudara-saudara kami dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami percaya bahwa kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Bapa yang selalu mengerjakan yang terbaik, meskipun kami memandang kurang baik keadaan kami, tetapi kami percaya bahwa kuasa tangan Allah bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini kami bersepakat berdoa untuk kegiatan rangkaian Natal sepanjang Desember ini. Tuhan, terus kami mau mengandalkan Engkau. Kuasa mula yang bekerja, karena hanya nama-Mu yang akan kami tinggikan dan kami muliakan. Jauhkan daripada kami untuk memegahkan diri, jauhkan daripada kami untuk, oh Yesus, memiliki tinggi hati dan kesombongan. Kami mau setiap event, setiap acara yang sudah dirangkai oleh para panitia, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa kendali kepala, yaitu Kristus, yang menjadi kepala dalam kehidupan kami, jadi kepala atas jemaat GPI Immanuel di tempat ini. Tuhan memberkati acara Praise and Worship Fellowship tanggal 24 sore. Kuasa urapan-Mu memberkati para pelayan-pelayan, penyampai firman, dan semuanya, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap kami yang meninggikan nama-Mu, kuasa-Mu turun atas setiap pribadi kami, menjumpai secara pribadi, mengerjakan dalam apa yang kami butuhkan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan pula memberkati ibadah Natal tanggal 25 pagi. Biarkanlah hikmat-Mu terus Engkau nyatakan dalam kami meninggikan nama-Mu di hari kelahiran yang kami tetapkan sebagai manusia kami. Biarkanlah Kristus yang lahir dalam kehidupan kami, dalam hati kami, terus mengerjakan, terus memenuhi kehidupan kami, untuk kami terus memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu pada tanggal 25, mulai dari worship leader, singer, pemain musik, operator multimedia, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam setiap ibadah, baik 24-25 Desember. Kuasa-Mu mengurapi, memberkati. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang
menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga setiap jemaat-Mu bukan saja melihat kuasa Allah, tetapi mereka boleh mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan pula memberkati pembagian sembako untuk lingkungan Gang 6 ini. Mereka yang tidak mengenal Tuhan melalui apa yang kami kerjakan, biarkanlah nama-Mu dipermuliakan. Mereka boleh melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan mereka boleh mengalami damai sejahtera, cinta kasih yang daripada Allah mengalir melalui kehidupan kami kepada mereka semuanya. Karena kuat kuasa-Mu lah Tuhan, Engkau memberi kesanggupan untuk kami semuanya. Seluruh panitia yang ada, seluruh jemaat Tuhan GP Immanuel boleh menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau Tuhan pula memberkati ibadah tanggal 31 tutup tahun. Biarkanlah Tuhan kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Jika kami sudah melewati sepanjang tahun 2023 ini, kami percaya ini tidak lepas dari kasih-Mu, tidak lepas dari kuasa tangan-Mu. Kami boleh melewati sampai penghujung tahun ini karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus melindungi, memproteksi kami, keluarga kami, sanak famili kami. Sampai hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kasih anugerah Tuhan, kemurahan-Mu akan terus berlaku dari hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, setiap ibadah raya di tempat ini, ibadah kaum wanita, ibadah pasutri, ibadah rumah tangga, ibadah RPPI, ibadah BAPI, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya ketika kami berhimpun di dalam nama Tuhan, Engkau hadir mengerjakan segala yang terbaik. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan jasmani, sakit, penyakit, kuasa bilur darah Yesus mengalir, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang mengalami persoalan, perekonomian, permasalahan bentuk apapun, kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang berteriak minta tolong Tuhan memperhatikan. Dan kuasa tangan Allah bekerja turun atas setiap jemaat-Mu yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat GP Immanuel di tempat ini ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami jemaat-Mu yang mengandalkan kuasa-Mu, yang berharap kepada Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami alaskan seluruh doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, mengucap syukur dalam nama-Mu Yesus. Kami boleh berseru bersama-sama, bersekutu pada malam hari ini dalam ibadah malam melalui aplikasi Zoom ini ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan menyatakan kehendak-Mu dalam setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama pada malam hari ini untuk berseru di dalam doa. Dan di dalam doa kami ini saat ini kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat keluarga Bapak Agus Wiono kasih setia-Mu. Tuhan memberkati Pak Agus Wiono dalam pemulihan kesehatan yang Tuhan percayakan saat ini. Terus dalam kesehatan yang semakin sempurna. Dan kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan, mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi Pak Agus Wiono Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat Citri sebagai istri, penolong yang setia, mendampingi suami, menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Kasih setia Tuhan dalam satu keluarga ini Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga Pak Agus Wiono, Tuhan memperlengkapi segala kebutuhannya. Kami serahkan anak-anaknya ke tangan kuasa-Mu. Untuk Talia, ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Di masa-masa akhir kuliahnya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan, apa yang saat ini Tuhan percayakan bagi Talia, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan untuk menyelesaikan
tugas-tugasnya ya Tuhan Yesus, sehingga anakmu boleh menyelesaikan studinya dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Kasih Tuhan menyertai Cici Talia, Tuhan memberkati juga Sinyo Louis. Kami serahkan kehidupan masa mudanya, masa depannya dalam jaminan Tuhan. Menjauhkan dari pergaulan yang sia-sia, Tuhan memproteksi dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat bagi Sinyo untuk memperlengkapi kehidupannya Tuhan di masa mudanya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati cucu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati kepintaran, kecerdasan, berhikmat, berprestasi di sekolahnya, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam studinya. Tuhan memberkati keluarga Pak Agus Wiano di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat keluarga Pak Teguh pada malam hari ini yang telah melayani dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Keluarga Pak Teguh semakin hari dalam penyertaan Tuhan, dalam pemakaian Tuhan, dalam pengiringan Tuhan terus bertambah-tambah, semakin hari semakin setia, dan Tuhan memperlengkapi dalam kebutuhannya, penghasilan yang terus meningkat untuk mencukupkan segala keperluan rumah tangganya, dan di dalam pekerjaannya Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Suami istri yang menjadi berkat, Tuhan memberkati anak-anaknya, Stephen, demikian juga Gracia, Truly, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak yang cakap, jadi anak yang manis, dan kehidupannya Tuhan memberkati, Tuhan memproteksi dalam segala pergaulan-pergaulan. Di masa remaja, anak-anak Tuhan memberkati, anak-anak dari keluarga Pak Teguh Tuhan memberkati juga, orang tua yang bersama-sama dengan mereka Tuhan memberkati. Bu Sri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya semakin sempurna, organ-organ tubuh yang Tuhan berikan, memulihkan segala apa yang saat ini dialami, dan kami boleh melihat semakin hari semakin dampak kesehatan yang dialami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk keluarga Pak Aryono. Tuhan memberkati hari-harinya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati semakin hari, semakin dalam berkat-berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan rumah tangganya, kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Tuhan memberkati penghasilannya ya Tuhan, dan usaha yang saat ini ditekuninya. Terus Tuhan memberikan peningkatan, dan Tuhan membuka pintu-pintu berkat. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Bahkan kuasa-kuasa jahat, apapun yang menghambat kehidupan perekonomian keluarga ini, kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat kembali. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaannya dan pengiringannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak Elsa di masa mudanya ya Tuhan Yesus, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Masa depannya Tuhan menjamin, dalam hari-harinya semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Hari ini yang bersama-sama kami untuk Pak Yoyo, Bu Yoyo, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Suami istri ini ya Tuhan Yesus, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Doa-doanya ya Tuhan Yesus untuk anak-anaknya. Ya Tuhan memberkati segala pergumulan-pergumulan doanya untuk anak, menantu, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kasih Tuhan memenuhi kehidupan dalam satu kehidupan rumah tangga Pak Yoyo suami istri. Dan memberkati anak-anaknya, Dio dan Anita, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Dan memberkati rumah tangga ini ya Tuhan, dalam impian yang saat ini dikerjakan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memberikan dan Tuhan membukakan buah kandungan dari Anita, dan Tuhan memberkati anak yang Tuhan percayakan bagi mereka berdua di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga Ega, masa depannya dalam penyertaan Tuhan, dan karirnya terus Tuhan pimpin, semakin hari Tuhan semakin terus mengalami peningkatan dalam kehidupan, dan hari-hari depannya Tuhan menyertai, dan masa depannya dalam jaminan Tuhan. Tuhan memberkati Pinca, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu bersama Richard. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi mereka dalam kebutuhan imannya. Tuhan terus bangun mereka ya Tuhan untuk selalu takut akan Tuhan. Dimanapun anak-Mu berada terus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Tuhan membukakan lagi kembali buah kandungannya ya Tuhan Yesus untuk
Inca, demikian juga Richard mendapatkan kembali ya Tuhan Yesus keturunan yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Pinci ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati studinya, Tuhan memperlengkapi segala kebutuhannya, dan Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk keluarga Pak Yoyo, dan kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati juga untuk keluarga Mbak Uca, kami serahkan kuasa-Mu Yesus, campur tangan Tuhan, menyertai kehidupan rumah tangga ini, jadi pasangan suami istri yang harmonis, jadi berkat, dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga orang tuanya yang bersama-sama, kasih Tuhan terus membawa mereka untuk dalam ketetapan iman. Tuhan bangun mereka dalam kesatuan iman bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama, dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus yang terus memperbarui segala kehidupan rumah tangga. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Ibu Maria saat ini yang bersama-sama. Tuhan memberkati ya, Pak, bersama Pak Eko, pengiringan pada Tuhan terus tambah hari tambah setia. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan rumah tangganya. Apapun yang diusahakan Tuhan membuatnya berhasil. Kasih setia Tuhan menyertai mereka dalam pengiringan dan usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Kesia, demikian juga Nathan. Tuhan memperlengkapi mereka menjadi anak-anak yang cakap, anak yang pintar, dan anak-anak yang berprestasi di sekolahnya, jadi berkat bagi teman-temannya, dan Tuhan memperlengkapi kehidupan rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Saudara Yudi ya Tuhan Yesus yang bersama-sama kami juga. Tuhan memberkati kehidupan masa depannya dalam perlindungan Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, dan masa depan pengiringan kepada Tuhan terus tambah hari dalam ketetapan iman yang Tuhan percayakan, terus mengalami pertumbuhan dan hari-harinya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan segala sesuatu untuk kehidupan masa depannya, Tuhan akan membukakan mulai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak mission trip yang bersama-sama dengan kami juga, Tuhan memberkati Jeremia, Tuhan memberkati Niken, Tuhan memberkati Heri, Tuhan memberkati Yemna. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam kendali kuasa Tuhan. Apa yang telah mereka kerjakan menjadi berkat bagi banyak jemaat di tempat ini yang Tuhan percayakan. Dan apa yang saat ini Tuhan taruhkan bagi mereka, bila terus Tuhan memberkati pengembangan untuk apa yang telah dipelajari di kampus boleh dibawa di tempat ini untuk menjadi berkat. Demikian juga Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka, masa depan mereka, setutui mereka. Tuhan memperlengkapi, Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia, yang cakap memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati orang tuanya yang tidak bersama-sama dengan mereka, dan saudara-saudaranya, semuanya keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa saat ini juga mengucap syukur buat tim Mulmed, demikian juga saudara Andreas, apa yang saat ini sama-sama dikerjakan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan masa muda mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi kreativitas, Tuhan memperlengkapi inovasi-inovasi yang Tuhan percayakan untuk mereka boleh mengembangkan dalam bidang multimedia, di mana Tuhan tetapkan di gereja penyebaran Injil ini ya Tuhan Yesus, untuk memperlengkapi kebutuhan setiap jemaat. Dan masa depan anak Andreas kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, biarlah kasih Tuhan menyertai, dan Tuhan memperhitungkan segala pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dikerjakan untuk melayani Tuhan. Saudara Tio juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati seluruh tim multimedia, bila kerjasama dan kesatuan mereka, Tuhan memberkati, untuk mereka boleh mengerjakan segala sesuatu dalam satu bagian dalam rangkaian pelayanan dan satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saat ini, pada malam hari ini. Bila Tuhan dalam kasih-Mu, kami boleh satu di dalam iman. Terus Tuhan bawa kami untuk semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan bawa kami untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai milik-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu sebagai kendali mengontrol kami untuk berjalan dalam ketetapan iman kami. Dan kami mau serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Kalau kami mau istirahat, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah Tuhan semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Dan esok hari kami boleh menikmati hidup yang baru, berkat-berkat yang baru, dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang boleh kami saat ini kerjakan. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan saat ini, dan
Tuhan menyertai kami semuanya. Kita yang meyakini berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.